Halo, selamat pagi adik-adik kakak yang manis-manis, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang baik hati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Kau beri bagi kami Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan kami dapat mendengarkan setiap firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kakak mengucapkan selamat hari Minggu kepada adik-adik yang dikasihi Tuhan. Adik-adik, mari sama-sama kita mau mendengarkan kisah cerita firman Tuhan. Hari ini adik-adik bisa lihat di dalam Alkitab kita, dalam 2 Raja-Raja ayat 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat 44. Adik-adik, perhatikan Kak Ewin. Kak Ewin akan menceritakan kisah firman Tuhan ini. Adik-adik, ada seseorang namanya tidak disebutkan. Ia datang dari Baal Salisa. Baal Salisa itu adik-adik adalah nama sebuah tempat, ya. Ia datang kepada abdi Allah. Abdi Allah itu adalah, kalau sekarang itu adalah pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani umat-umat Tuhan, ya adik-adik. Nah, ia datang, seseorang ini datang, namanya tidak disebut. Ia datang kepada hamba Tuhan Elisa. Ia datang dengan membawa roti hulu hasil. Adik-adik, roti hulu hasil itu yaitu hasil pertama dari penghasilannya yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Oleh karena berkat Tuhan, oleh karena berkat yang Tuhan berikan, maka dia membawa kembali ke rumah Tuhan, dibawa kepada hamba Tuhan, adik-adik, untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, biasanya roti hasil hulu hasil yang dia bawa itu adalah yang terbaik, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Dan juga dia membawa gandum dalam sebuah kantong. Jadi adik-adik, orang itu datang dengan membawa 20 roti jelai dan gandum yang gandum baru dalam sebuah kantong, ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, rupanya adik-adik perhatikan, kakak bacakan ya ayat 42b. Kakak bacakan 2 Raja-Raja 4 ayat 42b. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Nah, adik-adik, rupanya Elisa tidak mempergunakan berkat itu yang diberikan oleh
orang yang datang kepada Elisa bukan untuk dirinya sendiri, tetapi rupanya adik-adik itu untuk keperluan 100 orang rombongan nabi, ya. 100 orang rombongan nabi, 20 roti jelai dan gandum baru dalam sebuah kantong. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, rupanya anak ini, seorang yang memberikan 20 roti jelai ini, berpikir dalam hatinya, mana mungkin 20 roti jelai dan gandum baru dalam sebuah kantong ini mencukupi untuk memberikan makan sebanyak 100 orang yang besar-besar, orang dewasa, rombongan nabi yang jumlahnya 100 orang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tetapi perhatikan ayat berikutnya, kakak baca di ayat 43. Perhatikan ya, tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawab Elisa, hamba Tuhan itu, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Jadi adik-adik, untuk memberi makan dengan 20 roti jelai kepada nabi, rombongan nabi yang jumlahnya 100 orang itu, tetapi pelayan Tuhan, hamba Elisa ini, dia datang dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa, hamba Tuhan itu. Nah, jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau memberi apapun itu, tidak seberapa banyaknya, tetapi kalau kita memberi dengan hati yang rela untuk memberi, maka Tuhan akan mencukupkan apa yang kita berikan, dan itu akan mencukupi keperluan orang lain. Kesimpulannya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang pertama, Elisa seorang yang suka berbagi, ya. Kak Ewin tadi sudah sampaikan, roti yang dibawa oleh hambanya itu dan gandum itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia berbagi kepada orang lain, ya. Kemudian sedikit, ya, tapi diserahkan kepada Tuhan dan bersyukur dapat mencukupi banyak orang dan ada sisanya. Ada yang dikasih Tuhan, ya. Seperti yang tadi yang diberikan oleh hamba Elisa itu 20 roti jelai, tetapi ketika diperintahkan Elisa untuk memberi makan 100 rombongan nabi, Tuhan bisa mencukupi mereka. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat hafalannya terdapat dalam Galatia 6 ayat 10a, ya. Galatia 6 ayat 10a. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, ya adik-adik. Sekali lagi adik-adik yang bacakan 2, 3. Puji Tuhan. Baik adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya dihafal dan dikirim di grup Start Kids GPD Sejahtera Kajang, ya. Kita mau berdoa menutup firman Tuhan. Mari lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar, untuk mengajarkan kami bagaimana Tuhan ketika kami mau memberi dengan kerelaan hati kami, Tuhan, sekalipun pemberian kami itu
hanya sedikit nilainya, tetapi kalau kami memberi dengan tulus dan dengan penuh sukacita, Tuhan akan mencukupkannya. Bahkan firman Tuhan berkata ada sisanya. Tuhan berkati kami, anak-anak sekolah minggu, berikan kami Tuhan kerinduan untuk mau berbagi, memberi apa yang bisa kami berikan untuk teman-teman kami yang lain yang memerlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, Engkau memberkati kami, memberikan kesehatan, kekuatan, Engkau memberikan kami sukacita, semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami mengakhiri ibadah kami dan juga pendengaran kami firman Tuhan. Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu.